Gunung Lawu sering dibilang gunung tua yang menyimpan banyak rahasia, tapi tidak ada yang pernah benar-benar siap saat rahasia itu memilih untuk menampakkan diri. Alif dan Arjun naik ke Lawu cuma untuk liburan kuliah, melepas penat, tanpa niat apapun selain sampai puncak dan pulang dengan cerita biasa. Tapi sejak langkah pertama di jalur pendakian, ada satu hal yang tidak mereka sadari. Mereka tidak benar-benar mendaki sendirian. Ada seseorang yang sudah terlalu lama berada di sana, menunggu, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk meminta tolong sebelum benar-benar dilupakan. Sebelum video ini dimulai, izinkan aku bertanya, pernahkah kamu merasa ada yang memperhatikan, padahal tak ada siapapun di sekitarmu? Jika kamu berani, jangan berhenti di tengah jalan. Mari kita saksikan videonya. Alif tidak pernah punya hubungan emosional dengan gunung. Buat dia, mendaki cuma alasan buat berhenti sebentar dari rutinitas kampus yang makin hari makin menekan. Skripsi yang mandek, pertanyaan soal lulus kapan, dan obrolan keluarga yang mulai berubah nadanya. Jadi ketika Arjun ngajak naik Gunung Lawu cuma berdua, Alif langsung setuju tanpa mikir panjang. Tidak ada target muluk, tidak harus sampai puncak. Yang penting naik, bermalam, lalu turun dengan kepala sedikit lebih kosong. Pagi itu, base camp Lawu sudah ramai. Pendaki lalu lalang dengan carrier besar. Suara tawa bercampur bunyi gesekan sepatu di lantai semen yang dingin. Bau kopi hitam dan mie instan menyatu dengan udara pagi yang lembab. Alif berdiri di pinggir, menyesuaikan tali tas sambil mengamati sekitar. Arjun sibuk ngobrol dengan petugas base camp, sesekali tertawa kecil. Semuanya terlihat biasa, terlalu biasa untuk sebuah awal cerita yang nantinya akan terus Alif ingat seumur hidupnya. Di salah satu sudut base camp, ada papan informasi jalur pendakian, papan kayu tua dengan paku berkarat, dan beberapa kertas yang sudah menguning. Alif sempat melirik ke sana. Matanya tertahan di satu lembar pengumuman yang posisinya miring. Isinya tentang pendaki yang hilang beberapa tahun lalu. Foto wajahnya sudah buram. Namanya hampir tidak terbaca. Entah kenapa, Alif membaca itu lebih lama dari yang seharusnya. Dadanya terasa sedikit tidak nyaman. Bukan takut, lebih keperasaan, seperti melihat cerita yang tidak pernah benar-benar selesai. Arjun memanggil, bilang mereka bisa mulai naik. Alif mengangguk, memalingkan pandangan dari papan itu. Ia menepuk tasnya pelan, seolah ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Saat langkah pertama mereka masuk ke jalur pendakian, Alif sama sekali tidak menyangka bahwa pengumuman kusam tadi akan jadi bagian penting dari perjalanan ini. Jalur awal masih ramah, tanah padat, lebar, dan cukup ramai oleh pendaki lain. Cahaya matahari masuk di sela pepohonan, menciptakan bayangan panjang yang bergerak pelan. Arjun berjalan di depan sambil sesekali menoleh, memastikan Alif masih di belakangnya. Obrolan ringan mengalir, soal dosen killer, soal rencana setelah lulus, soal hal-hal kecil yang biasa mereka bicarakan. Alif ikut menimpali, tapi sebagian perhatiannya lebih banyak tertuju pada sekitar. Semakin naik, suasana pelan-pelan berubah. Bukan perubahan yang langsung terasa, tapi cukup untuk membuat Alif mulai memperlambat langkah. Jalur mulai sepi. Pendaki lain semakin jarang terlihat. Hutan terasa lebih rapat. Pohon-pohon besar berdiri lebih dekat satu sama lain. Udara jadi lebih dingin. Meski matahari masih cukup tinggi, bau tanah basah tercium lebih kuat. Padahal tidak ada tanda-tanda hujan turun belakangan ini. Di titik itu, Alif pertama kali merasa seperti ada yang tidak pas. Langkah kakinya terasa sedikit lebih berat. Bukan karena capek, tapi seperti ada beban tambahan yang tidak terlihat. Ia sempat berhenti, pura-pura membenarkan tali sepatu. Saat itulah ia mendengar suara langkah lain di belakang mereka. Pelan,
tidak teratur, seperti orang yang berjalan sambil menahan sakit. Alif menoleh, jalur di belakang kosong. Tidak ada pendaki lain, tidak ada suara apa-apa selain angin dan dedaunan. Ia menarik napas panjang, menertawakan pikirannya sendiri dalam hati. Mungkin cuma gema suara langkah mereka sendiri. Gunung sering mempermainkan suara. Itu yang sering ia dengar. Perjalanan dilanjutkan. Arjun masih santai. Sesekali bersenandung kecil. Alif mulai lebih sering menoleh ke belakang. Setiap kali ia melakukannya, tidak pernah ada apa-apa. Tapi perasaan itu tidak hilang. Perasaan seperti sedang diikuti. Bukan dengan niat jahat, tapi kehadiran yang konstan, sabar, dan terlalu dekat untuk diabaikan. Sekitar 1 jam berjalan, mereka berhenti untuk minum. Arjun duduk di batang pohon tumbang, membuka botol sambil mengeluh capek. Alif berdiri, punggungnya menghadap ke hutan. Saat itu, suara napas berat terdengar jelas di belakangnya. Dekat sekali, seolah ada seseorang berdiri tepat di punggungnya. Napas itu terdengar putus-putus, dingin, dan terlalu nyata. Tubuh Alif menegang, bulu kuduknya berdiri. Ia berbalik cepat, tidak ada siapa-siapa. Hutan tetap diam. Arjun menoleh, bertanya kenapa Alif kelihatan pucat. Alif menggeleng, bilang cuma capek. Ia tidak mau jadi orang pertama yang membawa suasana aneh. Dalam pendakian, sugesti bisa menyebar lebih cepat dari rasa takut itu sendiri. Menjelang sore, jalur semakin menanjak. Kabut tipis mulai turun, menggantung rendah di antara pepohonan. Pandangan jadi terbatas. Suara hutan terasa lebih dekat, lebih rapat. Alif mulai merasakan dingin yang tidak wajar, dingin yang menempel, bukan sekadar udara. Ia menarik jaketnya lebih rapat, tapi rasa itu tetap ada. Sesekali, di sela kabut, Alif merasa melihat siluet seseorang berdiri diam, sedikit membungkuk. Setiap kali ia memfokuskan pandangan, siluet itu menghilang. Ia mengusap wajahnya, mencoba mengusir pikiran aneh, tapi dadanya semakin sesak. Ada perasaan sedih yang muncul tanpa alasan jelas, seperti kesedihan lama yang bukan miliknya. Mereka akhirnya sampai di area camp saat matahari mulai turun. Tempat itu cukup lapang, tanahnya datar, dikelilingi pohon besar yang membuat suasana terasa tertutup. Beberapa tenda sudah berdiri, tapi jaraknya berjauhan. Angin bertiup pelan, membawa aroma dedaunan kering dan kayu. Arjun langsung meletakkan tas, terlihat lega. Alif justru berdiri agak menjauh, memperhatikan satu titik di pinggir area camp. Di titik itu, udara terasa lebih dingin. Kabut sedikit lebih tebal. Alif berdiri beberapa detik, dan perasaan sedih itu datang lagi. Lebih kuat, seperti berdiri di tempat yang terlalu lama menyimpan cerita. Ia merasa tidak sendirian, seolah ada seseorang berdiri tepat di sampingnya. Tapi memilih untuk tidak menampakkan diri. Arjun memanggil, minta bantuan mendirikan tenda. Begitu Alif melangkah menjauh dari titik itu, rasa dingin langsung berkurang. Malam turun pelan. Langit gelap, kabut makin rapat. Setelah makan seadanya, mereka masuk ke tenda. Suara hutan berubah. Serangga menggantikan burung. Angin terdengar lebih panjang saat melewati sela pohon. Alif berbaring, menatap langit tenda. Dadanya tidak tenang. Ia merasa ada sesuatu yang sedang menunggu. Di luar, terdengar suara langkah, pelan, tertatih, berhenti tidak jauh dari tenda mereka. Alif menahan napas. Ia tidak bergerak, tidak menoleh, tidak berani memastikan apa yang sebenarnya sedang berdiri. Di dalam hatinya, satu kesadaran muncul dengan jelas. Pendakian ini bukan lagi sekadar liburan kuliah, dan apapun yang mengikuti mereka sejak jalur awal tidak akan pergi begitu saja. Malam di Gunung Lawu tidak pernah benar-benar gelap,
tapi juga tidak pernah ramah. Kabut turun makin tebal, menempel di tenda seperti napas dingin yang sengaja dibiarkan lama. Lampu kepala yang digantung di langit-langit tenda memantulkan cahaya kekuningan. Cukup untuk melihat wajah satu sama lain, tapi tidak cukup untuk membuat Alif merasa aman. Ada perasaan seperti ruang di dalam tenda jadi lebih sempit dari seharusnya. Udara terasa berat, menekan dada perlahan. Arjun sudah berbaring membelakangi pintu tenda. Napasnya terdengar lebih cepat dari biasanya. Ia tidak bicara, tapi Alif tahu temannya itu juga belum tidur. Terlalu banyak suara aneh di luar, terlalu banyak jeda yang terasa salah. Langkah tadi muncul lagi, pelan, terseret, seperti kaki yang tidak lagi kuat menapak tanah. Suaranya mengitari tenda, berhenti, lalu berjalan lagi. Tidak ada suara ranting patah atau dedaunan terinjak. Langkah itu seperti melayang rendah di atas tanah. Alif menelan ludah, tangannya mencengkeram sleeping bag, jari-jarinya dingin. Beberapa menit berlalu, atau mungkin lebih lama. Waktu di gunung selalu terasa aneh saat malam. Suara langkah berhenti tepat di depan pintu tenda. Alif bisa merasakan kehadirannya tanpa perlu melihat. Ada tekanan di udara, seperti seseorang berdiri terlalu dekat, terlalu lama. Arjun akhirnya berbisik pelan, suaranya serak. "Live, lo denger kan?" Alif tidak langsung menjawab. Ia takut suara sendiri akan membuat sesuatu di luar sana bereaksi. Setelah beberapa detik, ia mengangguk. Meski tahu Arjun tidak bisa melihat. Dengar. Tidak ada suara lain setelah itu. Tidak ada langkah menjauh. Tidak ada angin. Hanya diam yang terlalu pekat. Diam yang membuat telinga seperti berdenging. Tiba-tiba terdengar suara napas. Berat, terputus-putus. Tepat di balik kain tenda, Alif memejamkan mata. Napas itu berbeda dari yang ia dengar sore tadi. Lebih lemah, lebih menyakitkan, seperti seseorang yang sudah lama berjalan tanpa tujuan. Lampu kepala di dalam tenda berkedip. Sekali, dua kali, lalu menyala lagi. Alif membuka mata. Di pantulan kain tenda ada bayangan, tidak jelas bentuknya, tapi cukup untuk menunjukkan sosok yang berdiri diam. Bahunya turun, kepalanya sedikit tertunduk. Arjun menarik selimut lebih tinggi. Suaranya bergetar. "Itu apa, Live?" Alif ingin bilang ia tidak tahu, tapi ada dorongan aneh di dadanya. Seperti sesuatu sedang memintanya untuk jujur. Kayaknya bukan orang. Bayangan itu bergerak perlahan, seolah ragu. Dari balik kain tenda terdengar suara gesekan halus, seperti jari menyentuh kain, tapi tidak menekan. Lebih seperti memastikan keberadaan mereka di dalam. Alif merasakan kesedihan yang tiba-tiba menyergap. Bukan takut, bukan panik, tapi sedih yang dalam, berat dan asing. Matanya panas, padahal ia tidak memikirkan apa-apa. Perasaan itu datang begitu saja, menabrak pikirannya tanpa izin. Suara itu akhirnya terdengar. Pelan, hampir seperti bisikan yang terseret angin. Tidak jelas kata-katanya, tapi nadanya penuh lelah. Alif merasa tenggorokannya tercekat. Ia menahan napas, mencoba menangkap maksud suara itu. Beberapa detik kemudian, suara itu menguat. Masih pelan, tapi lebih jelas, seperti seseorang yang memaksa diri bicara, meski sudah kehabisan tenaga. Nama seseorang disebut, bukan nama Alif, bukan Arjun, nama yang asing, tapi entah kenapa terasa familiar. Arjun menutup telinga. "Gue gak kuat, Live." Alif memejamkan mata, menarik napas dalam. Di dalam kepalanya muncul gambaran yang bukan miliknya. Jalur sempit, kabut tebal, batu licin. Seseorang terjatuh. Tubuhnya menghantam tanah keras. Rasa sakit yang luar biasa. Panggilan minta tolong yang tidak pernah terjawab. Malam-malam panjang yang dilalui sendirian. Air mata Alif mengalir tanpa suara. Ia akhirnya paham. Sosok di luar tenda
bukan datang untuk menakuti. Ia datang karena tidak punya siapa-siapa lagi. Dengan suara pelan, hampir tidak terdengar, Alif bicara. Kami dengar suara napas di luar tenda berhenti. Bayangan itu diam. Beberapa detik berlalu, lalu suara itu kembali. Lebih tenang, tidak lagi terbata, seolah mendapat sedikit kekuatan. Gambaran di kepala Alif berubah. Ia melihat wajah seorang laki-laki muda, pucat, matanya kosong, bibirnya kebiruan, tas carrier rusak di sampingnya. Ia terbaring di antara batu dan akar pohon. Tidak bergerak, tidak bernapas, tapi kesadarannya masih ada. Terjebak, pesan itu datang tanpa kata, seperti perasaan yang dititipkan. Rasa bersalah karena pergi tanpa pamit yang benar. Rasa takut karena orang tuanya masih menunggu. Rasa lelah karena terus dipanggil, tapi tidak bisa menjawab. Alif membuka mata. Dadanya terasa sesak. Ia tahu apa yang diminta sosok itu. Bukan doa panjang, bukan ritual aneh. Hanya satu hal sederhana. Menyampaikan, membuat orang tuanya berhenti, menunggu di batas harapan yang menyakitkan. Dengan suara gemetar, Alif berbisik, kami bakal sampein. Bayangan di balik tenda perlahan memudar. Napas berat itu berubah jadi hembusan ringan, lalu hilang. Udara di sekitar tenda terasa sedikit lebih hangat. Tekanan di dada Alif berkurang, menyisakan lelah yang dalam. Arjun terisak pelan. Itu beneran ya? Alif mengangguk, meski tubuhnya masih gemetar. Iya, malam itu mereka tidak tidur. Mereka hanya duduk, bersandar satu sama lain, menunggu. Pagi dengan pikiran yang kacau. Tidak ada lagi suara langkah, tidak ada napas di luar tenda. Hutan kembali seperti seharusnya. Sunyi, tapi tidak menekan. Menjelang subuh, Alif sempat tertidur sebentar. Dalam tidurnya, ia bermimpi berdiri di jalur pendakian yang berkabut. Di kejauhan, sosok itu berdiri, kali ini tegak, wajahnya lebih tenang. Ia tidak bicara, hanya mengangguk pelan, lalu berbalik dan berjalan masuk ke kabut. Saat Alif terbangun, langit sudah mulai terang. Kabut perlahan naik, cahaya pagi masuk ke sela pohon. Pagi di Gunung Lawu datang tanpa seremoni. Tidak ada matahari terbit dramatis atau langit jingga yang memukau. Yang ada cuma cahaya pucat yang pelan-pelan menembus kabut, membuat pepohonan tampak seperti bayangan samar. Udara masih dingin, tidak lagi menusuk. Alif membuka mata dengan tubuh yang terasa berat, seolah semalaman ia tidak benar-benar istirahat. Di sampingnya, Arjun duduk diam, memeluk lutut, menatap keluar tenda tanpa fokus. Tidak ada yang langsung bicara. Mereka berdua sama-sama tahu apa yang terjadi malam tadi bukan mimpi. Terlalu jelas, terlalu meninggalkan bekas. Saat Alif membuka pintu tenda, area camp terlihat lebih lapang dari malam sebelumnya. Kabut menipis, tanah terlihat lembab, dan dedaunan basah memantulkan cahaya redup. Titik dingin yang kemarin menarik perhatiannya kini terasa netral. Tidak ada tekanan, tidak ada rasa sedih. Mendadak, seolah tempat itu sudah selesai menjalankan tugasnya. Mereka membereskan tenda tanpa banyak suara. Gerakan lambat, hati-hati, seperti takut mengganggu sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa pendaki lain mulai bersiap turun juga, wajah-wajah biasa dengan cerita masing-masing. Tidak ada yang terlihat aneh. Dunia berjalan seperti biasa, dan justru itu yang membuat pengalaman Alif terasa makin ganjil. Di jalur turun, Alif beberapa kali menoleh ke belakang, bukan karena takut diikuti, tapi karena ada perasaan seperti sedang diawasi dari jauh. Bukan pengawasan yang menekan, melainkan seperti memastikan, seperti seseorang yang ingin tahu apakah janji itu akan ditepati atau tidak. Arjun akhirnya bicara, memecah keheningan.
Live, kita beneran mau nyari orang tuanya kan? Alif mengangguk. Iya, kita harus. Tidak ada pembahasan lebih jauh. Tidak ada rencana detail. Tapi, keputusan itu sudah bulat. Janji yang terucap di gunung bukan janji yang bisa diabaikan begitu saja. Mereka turun sampai base camp menjelang siang. Suasana ramai kembali menyambut. Kontras dengan malam yang mereka lewati. Suara tawa, motor parkir, dan pedagang kecil membuat segalanya terasa nyata lagi. Tapi Alif merasa seperti baru kembali dari tempat yang sangat jauh. Bukan cuma secara jarak, tapi juga secara batin. Sebelum pulang, Alif kembali mendekati papan informasi yang kemarin ia lihat sekilas. Kali ini, ia membaca lebih teliti. Nama pendaki itu masih samar, tapi cukup jelas untuk dicari. Tahun kejadian, jalur yang dilalui, dan keterangan singkat tentang hilang saat turun sendirian tidak pernah ditemukan. Arjun berdiri di sampingnya, ikut membaca, wajahnya tegang. Ini orangnya. Alif mengangguk pelan, dadanya terasa sesak lagi. Tapi kali ini bukan karena ketakutan, lebih ke beban tanggung jawab yang akhirnya punya bentuk jelas. Beberapa hari setelah turun, Alif dan Arjun benar-benar mencari informasi lewat forum pendaki, arsip berita lama, sampai bertanya ke komunitas gunung. Tidak mudah. Banyak cerita yang simpang siur, tapi perlahan potongan-potongan itu menyatu. Nama orang tua pendaki itu akhirnya mereka dapat. Alamatnya ada, meski tidak lengkap. Perjalanan ke rumah itu terasa lebih berat dari mendaki gunung. Alif duduk di motor Arjun. Sepanjang jalan pikirannya dipenuhi pertanyaan. Bagaimana kalau mereka dianggap mengada-ada? Bagaimana kalau mereka justru membuka luka lama yang belum sembuh? Tapi setiap kali ragu, bayangan wajah pucat itu muncul lagi. Mata kosong yang bukan marah, tapi lelah. Rumah itu sederhana, dindingnya kusam, halaman kecilnya bersih, tapi sepi. Alif mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Beberapa detik berlalu sebelum pintu dibuka oleh seorang perempuan parubaya. Wajahnya datar, tapi matanya menyimpan kelelahan yang dalam, seperti orang yang terlalu lama menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Alif memperkenalkan diri dengan suara pelan. Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana. Foto-foto lama tergantung di dinding. Salah satunya foto seorang laki-laki muda dengan ransel besar di punggungnya. Senyum lebarnya langsung dikenali Alif. Itu wajah yang ia lihat dalam kepalanya. Pembicaraan awal terasa canggung, basa-basi yang dipaksakan. Sampai akhirnya Alif menarik napas panjang dan mengatakan maksud kedatangan mereka. Ia tidak menceritakan semuanya secara dramatis. Tidak ada tambahan yang dibuat-buat. Ia hanya menyampaikan apa yang ia alami, apa yang ia rasakan, dan pesan yang dititipkan. Saat nama anaknya disebut, perempuan itu menunduk. Tangannya bergetar. Air matanya jatuh tanpa suara. Di sudut ruangan, seorang laki-laki tua duduk diam, rahangnya mengeras. Tidak ada amarah, tidak ada penolakan, hanya keheningan yang berat. Alif menyampaikan pesan itu dengan hati-hati, bahwa anak mereka lelah, bahwa ia ingin pulang, tapi tidak bisa sebelum orang tuanya berhenti menunggu dengan rasa sakit, bahwa ia ingin diikhlaskan. Tangis pecah di ruangan. Itu bukan tangis histeris, tapi tangis panjang yang seolah sudah ditahan bertahun-tahun. Alif dan Arjun hanya bisa duduk diam. Tidak ada yang bisa mereka tambahkan. Pesan itu bukan milik mereka. Setelah lama, perempuan itu mengusap wajahnya. Suaranya pelan, tapi tegas. Kami capek nunggu, tapi kami gak pernah berani bilang ikhlas. Takut kalau itu berarti lupa. Alif menggeleng pelan. Dia gak minta dilupain, cuma pengen tenang. Hari itu ditutup dengan doa sederhana. Hanya kata-kata yang keluar dari hati orang tua
yang akhirnya mengizinkan anaknya pergi dengan damai. Malamnya, Alif tidur tanpa mimpi. Untuk pertama kalinya sejak pendakian, tidurnya terasa dalam dan tenang. Beberapa hari kemudian, Alif kembali ke aktivitas kampus. Hidup berjalan lagi. Skripsi tetap ribet. Tugas tetap menumpuk. Tapi ada perubahan kecil yang tidak bisa ia jelaskan. Beban di dadanya hilang, seperti ada sesuatu yang sudah dilepaskan. Beberapa minggu setelah itu, Alif bermimpi lagi tentang gunung. Kali ini siang hari. Jalur terlihat jelas, tidak ada kabut. Di kejauhan, sosok itu berdiri sekali lagi. Wajahnya sekarang utuh, tidak pucat. Ia tersenyum tipis, lalu melangkah pergi, menyatu dengan jalur yang terang. Saat Alif terbangun, perasaannya ringan. Ia tahu, janji itu sudah ditepati. Gunung sudah melepaskan apa yang selama ini ditahannya. Gunung Lawu tetap berdiri seperti biasa, menyimpan banyak cerita. Tidak semuanya ingin didengar, tapi bagi Alif, satu cerita di sana sudah selesai. Bukan dengan teriakan atau ketakutan, tapi dengan keikhlasan. Dan mungkin itu satu-satunya cara agar arwah yang tersesat bisa benar-benar pulang.